Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency. Oke. Nah, kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, untuk market cap-nya masih sama kayak kemarin, berada di area 1,63 triliun dolar teman-teman. Dan untuk Bitcoin dominance ada penurunan ya, kemarin di area 52,6, kali ini berada di area 52,3. Berarti ada penurunan sekitar 0,3 ya. Untuk fair and grid-nya masih sama teman-teman di level 80 dalam extreme grid juga. Cuman kalau kita lihat dari dominasinya teman-teman ya, harga daripada price action Bitcoin sendiri berada di level 43.300, masih mencoba untuk mempertahankan level 43 ribuan ini teman-teman ya. Semoga saja dia nggak turun dari range harga 43 ribuan ya. Dan kalau kita lihat kinerja daripada altcoin tentunya juga akan mengikuti pergerakan daripada Bitcoin ya kan, karena kiblatnya Bitcoin. Nah, banyak sekali yang bertanya tentang gini, Bang, kenapa kalau Bitcoin naik ya kan, kok altcoin sering ikut naik, tapi kalau Bitcoin turun, kok altcoin turunnya lebih dalam gitu ya. Oke, secara gambaran simpelnya gini teman-teman ya, Bitcoin ini adalah kiblatnya ya, kiblat daripada keadaan kiblat daripada altcoin itu, yaitu Bitcoin. Nah, Bitcoin ini teman-teman, ketika price actionnya naik, harganya naik ya kan, otomatis orang-orang yang udah beli di awal itu teman-teman akan merasa profit dong ya kan, akan merasa cuan dong. Nah, ketika mereka udah merasa cuan, pasti mereka akan ada persentase ngejual sekian persen dari kepemilikan Bitcoin mereka ya. Nah, dari hasil penjualan tersebut sekian persen mungkin mereka akan narik ke rekening mereka, sekian persen akan dimasukkan ke altcoin. Itulah yang membuat altcoin itu naik juga. Nah, kenapa kok ketika Bitcoin down, altcoin juga ikut down ya? Karena mayoritas teman-teman ya, orang-orang yang tadinya beli altcoin melihat Bitcoin turun, mereka ngejual altcoin dan dimasukkanlah ke Bitcoin gitu teman-teman. Itulah kenapa altcoin bisa turun juga, bahkan turunnya lebih dalam. Karena apa? Investor-investor besar ini berpikir kita jual dulu nih altcoin, kita masukkan ke Bitcoin nih, biar apa? Karena harganya cenderung masih murah. Nanti ketika naik kita kan cuan, kita jual dulu, kita bisa masuk ke altcoin lagi gitu loh ya. Nah, kali ini teman-teman ada sedikit informasi yang cukup menarik, dan mungkin ini akan membuat awal-awal di mana presentasi terjadi kefomoan terhadap XRP teman-teman. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, sebelum hal tersebut terjadi, sebelum FOMO dimulai teman-teman ya, alangkah baiknya, karena harganya masih cenderung di bawah $1 ya untuk XRP ini, minimal kalian punyalah 5-10 XRP teman-teman ya, untuk jaga-jaga, untuk antisipasi juga ke depannya lonjakan harga yang akan terjadi terhadap XRP. Ini dalam jangka pendeknya kalau menurut analis ini ya. Nah, harga XRP berada di area 6518, saat ini mengalami penurunan sekitar 2,14%. Nah, dalam 7 hari terakhir 4,4%. Kita langsung ke TKP-nya. Nah, jadi di sini sangat menarik teman-teman, XRP bulls waspada karena analis memberi sinyal momentum bullish menargetkan $2 dan lebih jauh lagi. Nah, jadi di sini teman-teman ya, terlepas dari tingkat harga saat ini, analis terkemuka percaya bahwa potensi lonjakan XRP akan segera terjadi. Ya berarti nggak menunggu waktu lama ya. Nah, dalam tweet baru-baru ini yang menimbulkan guncangan di komunitas kripto, analis terkemuka Egrat Crypto berbagi pandangan optimis untuk XRP, menunjukkan potensi momentum bullish yang dapat mendorong aset digital ke tingkat yang lebih tinggi. Menurut analis tersebut, para penggemar XRP harus memperhatikan grafik, terutama jangka waktu bulanan. Nah, di mana ambang batas penting belum dilanggar. Oke, nah kalau kita lihat, analis mencatat bahwa XRP belum berhasil menutup candle bulanan di atas level $1,2 ya. Atau dalam kondisi saat ini teman-teman ya, XRP ini belum bisa closing di atas ya, di atas $1,2, menunjukkan keberadaan body candle tetapi menekankan tidak adanya full body candle. Dia menyampaikan keyakinannya bahwa ketika XRP pada akhirnya mencapai penutupan candle bulanan dengan seluruh tubuh di atas 1,2, hal itu akan menyebabkan lonjakan signifikan ke $2. Nah,
Jadi gini yang dimaksud ya full body candle dan non full body candle ya. Jadi kalau full body candle teman-teman itu candle tebal ya, dia full tuh isinya full ya. Tapi kalau belum full itu berarti hanya shadownya aja gitu teman-teman. Ada shadow turun lagi. Nah itu nggak full body candle teman-teman ya. Nah di sini kalau kita lihat teman-teman ya. Ini adalah never ever feature support daripada si Edgard ini teman-teman ya. Nah, yang dimaksud Fort Edgard ini teman-teman, kalian bisa lihat di sini ya. Di sini garis biru yang ada harga 1,2 dolar ini teman-teman, dia itu kan nggak nutup full ya dari resisten yang ada di sebelah kiri ini yang di mana ya, susah kali. Yang atas itu teman-teman ya, intinya ini kan area resisten. Nah sebelah area resisten itu kan ada area yang satu candle bullish hijau dan dua candle bearish merah. Nah dia nggak mampu closing di atas tersebut. Nah ketika candle kali ini yang sedang terjadi saat ini dia mampu closing di atas ya, di atas 1,2 entah di area 1,3 1,25 gitu teman-teman, dan dia mampu bertahan di range itu untuk beberapa saat, maka potensi untuk mencapai ke level 2 dolar itu sangat-sangat impossible gitu maksudnya teman-teman ya. Possible ya. Seperti itu, sangat-sangat mungkin lah ya. Nah, mengekspresikan keyakinan Edgard Crypto memperkirakan bahwa mencapai 2 dolar akan memicu FOMO. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi teman-teman, sebelum terjadinya FOMO ya, kalian ya minimal punya lah 5 sampai 10 SRP gitu teman-teman ya. Kalau kalian hanya punya segitu 5 sampai 10 SRP, bukan berarti kalian gak akan dapat nikmat yang sesungguhnya, tapi itu untuk jangka panjang gitu teman-teman. Kalau untuk jangka pendek ya kalian harus lebih dari itu gitu teman-teman, untuk merasakan profit dalam jangka pendek. Tapi kalau untuk long term saya sarankan ya segitu sebenarnya cukup. Segitu sebenarnya cukup kalau untuk jangka panjang. Ya mengingat banyak sekali analis yang mengatakan mungkin kalau sudah terjadi adopsi massal CBDC ya kan, sistem perbankan sentral bank udah mengadopsi sistem pembayaran lintas batasnya, itu harga SRP dengan supply yang saat ini ada gitu nggak akan mencukupi untuk melakukan transaksi lintas batas. Cara agar bisa SRP ini cukup, maka harus dinaikkan tuh harganya. Itu yang membuat saya menarik teman-teman ya. Meskipun punya sedikit, ketika harga tersebut bisa terrealisasi, bahkan ada yang memperkirakan SRP bisa ke 50.000 dolar ya. Itu gila. Tapi ya kita aminkan aja ya. Kita nggak berharap SRP bisa mulu-mulu ke situ. Ke 1.000 kalau kalian punya 10 SRP udah jadi 10.000 kan gitu simpelnya loh ya. Nah, jadi pergerakan harga SRP, meskipun harga SRP saat ini berada di area 0,6528 menunjukkan penurunan 4,32% dalam 24 jam terakhir, harga SRP telah mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 5,17% dalam 7 hari terakhir. Pengaturan perdagangan saat ini menunjukkan bahwa SRP berada di tengah-tengah pemulihan parabola mendekati garis leher kritis. Analis seperti Edgard Crypto percaya bahwa sedikit dorongan dari level saat ini dapat memicu lonjakan yang diantisipasi gitu loh teman-teman. Mantap jiwa ya. Semoga saja teman-teman, semoga saja kita bisa melihat harga SRP teman-teman ya, dan semoga saja SRP ini kan sedang menuju di area 0,74. Nah semoga saja di tahun ini ya teman-teman, penutup tahun nih bisa ke level 0,8 pada penutup tahun, dan di awal tahun nanti teman-teman semoga saja bisa menyentuh ke 1 dolar, masuk mendekati halving kan. Itu ada dua kemungkinan tuh ya, bisa harga Bitcoin itu cenderung turun karena kebanyakan rumor buy rumor, sell by news gitu teman-teman ya. Ketika hari hanya datang biasanya cenderung terjadi koreksi, atau kebalikannya ya kan, malah cenderung naik terus gitu. Nah jadi buat teman-teman semua tetap semangat ya, selalu kurangi sambat dan salam cuan.